Sunatan itu kalau hukum fikih, mazhab kita mazhabnya apa? Syafi'i. Udah, kalau orang awam, orang yang nggak tahu belajar fikih nggak usah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i, kayak sok tahu mazhabnya Syafi'i. Sok tahu mazhabnya Syafi'i. Bahkan kadang-kadang yang ceramah saja nggak tahu mazhab Syafi'i. Cuman atas nama saja, ngikut-ngikutan gitu aja. Insya Allah kita ikut mazhab Syafi'i. Karena kalau namanya mengikuti mazhab Syafi'i, berarti kita tahu hukum-hukum yang ikut mazhab Syafi'i. Padahal tahu aja enggak. Belajar apa? Enggak. Misalnya. Ya pokoknya mudah-mudahan kita tergolong muridnya atau silsilah dari keilmuan kita sampai pada Imam Syafi'i. Karena mazhab Imam Syafi'i ternyata di seluruh dunia mayoritas terbanyak orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu bapak-bapak ibu-ibu mengenai tentang khitan. Mazhab Syafi'i tentang khitan. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Tahu? Hukumnya wajib. Tahu wajibnya bagaimana? Wajib itu kalau sudah dewasa. Jadi kalau anak itu sudah dewasa, menginjak dewasa, itu wajib disunat. Idza balagha sampai dewasa itu wajib sunat. Kenapa? Karena kalau tidak disunat itunya ada najisnya. Itunya ada najisnya. Kalau itunya ada najisnya, kalau dibuat wudhu enggak sah, enggak boleh. Dibuat sholat, apalagi orang wudhunya enggak sah, ya otomatis sholatnya juga enggak boleh. Berarti dia hidup membawa najis. Tapi ini setelah dewasa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan tentang khitan. Rasulullah itu mengkhitan Sayyidina Hasan wal Husain, cucunya. Itu ketika umur 7 hari. 7 hari. Makanya alhamdulillah di Indonesia masih banyak yang 7 hari. Terutama di daerah Banten. Daerah Sunda itu kalau sunatan umur 7 hari ke atas. Karena mengikuti Rasulullah, yaitu ketika mengkhitan Sayyidina Hasan wal Husain. Tapi kalau 7, kasihan 7 hari belum apa-apa, belum tahu apa-apa, kasihan, mungkin begini, mungkin begitu. Ya sudahlah, kalau memang 7 hari nggak bisa, itu berapa? 40 hari. Setelah 40 hari. Kalau setelah 40 hari juga, waduh masih kasihan, enggak tega, masih kecil sekali. Ya sudah, umur 7 tahun. Oleh para ulama dijelaskan kenapa 7 tahun? Karena 7 tahun itu mulai diperintahkan sholat. Diperintahkan berwudu supaya wudunya beres, sholatnya beres, maka harus disun. Tapi kalau masih umur segitu itu masih belum wajib. Jelas? Belum wajib. Hanya saja ada seorang imam dari mazhab Syafi'i yang namanya Imam Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi. Itu menjelaskan kalau anak sebelum dewasa atau umur 7 tahun atau umur 10 tahun ini wajib bagi orang tua untuk khitan. Wajib bagi orang tua untuk mengkhitankan. Ini menurut Imam Az-Zarkashi.
Bukan, yang lain tidak. Kalau yang lain menyebutkan bahwa kewajiban khitan itu adalah kalau sudah balik. Jelas Bapak Ibu? Berarti kalau begitu Masya Allah. Ini Ibu Novi dan keluarga. Saya kurang hafal Pak. Siapa suaminya? Bapak Kisnoyo, sekeluarga. Pak Kisnoyo sekeluarga ini Masya Allah upaya untuk menggugurkan kewajiban seperti yang dikatakan oleh Imam Azhar Kashi. Kalau menggugurkan kewajiban berarti beliau sekeluarga ini akan diberi pahala wajib. Diberi pahala wajib. Ini yang pertama. Yang kedua mendatangkan orang untuk ngaji, untuk belajar, untuk bersolawat. Ini pahala lagi. Maka pahalanya double. Makanya mudah-mudahan anak yang disunat. Namanya tadi siapa? Rio Tama. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang berguna. Diberi kesehatan. Sampai dewasa. Menjadi orang yang sukses. Dunia dan akhirat. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Anaknya juga dijadikan oleh Allah anak yang soleh, solihah. Yang berguna bagi nusa dan bangsa, bisa diandalkan, bisa dibanggakan oleh bapak ibu semuanya. Amin Allahumma. Amin. Dapat doa. Paling tidak kita hadir seperti ini dapat doa. Jadi enggak ada ruginya. Yang pertama. Makanya ini dalam rangka menggugurkan kewajiban menurut Imam Azhar Kashi.